memiliki wakil di DPR. Saya masih bersama Kepala Staf Kepresidenan yang juga Panglima TNI 2013-2015, Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, soal tadi hilangnya batasan kementerian lembaga yang jabatannya bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif, apakah ini wajar dikhawatirkan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil bisa memunculkan kembali dui fungsi? Kalau tadi Pak Muldoko tegas bilang orang gitu ya. Nah, tapi apa penjelasannya? Kenapa tidak perlu khawatir? Iya, kita harus melihatnya begini, beda banget tuh. Ini untuk kepentingan bagaimana mengakselerasi di pemerintahan, karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan kan, kenapa ada pelibatan TNI di situ, begitu. Dan atas kebijakan presiden. Kalau fungsi sosial politik itu jauh berbeda. Contohnya begini nih. Dulu kita menyandang dua tugas. Satu tugas pertahanan, yang kedua tugas sosial politik kan gitu. Nah, waktu itu saya sempat merasakan. Dan itu bikin kita bingung juga waktu itu. Kenapa, Pak? Ada pimpinan kita yang pakai seragamnya bukan seragam tentara, gitu kan. Saya harus jujur mengatakan ini pengalaman masa lalu. Sehingga prajurit yang di bawah bingung, ini apa, kemana, dan seterusnya. Nah, saya pikir situasi itu tidak akan terjadi. Ya. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat, nggak usah khawatir. Terus pertanyaan berikutnya, kok bisa Pak Mul? Pintunya itu lewat mana sekarang itu? Orang mau menjalankan tugas kan ada pintunya. Ya. Nggak ada, tertutup pintunya. Undang-undangnya itu ada pintu. Tapi kalau undang-undangnya umumnya membuka pintu, ya bisa terjadi. Tuh. Tapi undang-undangnya menurut saya nggak ada pintunya. Gitu. Sehingga penjabaran tupoksinya juga nggak akan ada. Artinya pintu jabatan kementerian lembaga itu berbeda dengan struktur sosial politik yang dimaksudkan waktu dui fungsi saat itu? Beda banget. Jangan, nggak ada kaitannya itu. Berbeda sekali antara apa yang diributkan tentang jabatan yang diberikan kepada TNI di sektor-sektor sipil, sebagian itu nggak ada sama sekali kaitannya sama dunia tugas sosial politik. Karena dulu itu betul-betul kami diberi tugas secara permanen, satu, laksanakan tugas pertahanan, yang kedua, laksanakan tugas sosial politik. Itu tugas dari ujung ke ujung, Mbak, dari Panglima TNI sampai ke Babinsa. Nah sekarang enggak. Sekarang tugas-tugas di pemerintahan sipil itu hanya beberapa perwira yang menjalankan. Dan itu ada menterinya, begitu. Kalau dia dari dirjen anak-anak ya bisa dilaporkan kepada presiden. Ini nggak beres nih. Nah, gitu. Tidak mungkin juga disisipkan kepentingan sosial politik dalam jabatan. Oh tidak mungkin, tidak bisa, nggak bisa. Kalau dia menjalankan bendera tertentu ya kan mudah sekali dikoreksi. Sama dirjen-dirjen sekarang, kalau dia anak-anak kan mudah sekali untuk dikoreksi. Siapapun bisa melihat begitu. Pengawasannya, koreksinya jauh lebih mudah kalau dengan revisi undang-undang ini. Ya saya pikir semua dari kita bisa melihat dengan baik kok. Ini bekerja dengan benar atau tidak kan ketahuan sekarang ini. Gitu loh. Jadi menurut saya sangat jauh berbeda antara penempatan TNI di sebagian jabatan di kementerian dengan sosial politik. Karena sosial politik itu sudah tugas yang melekat mulai dari Panglima TNI sampai dengan prajurit paling bawah. Sedangkan ini tugas-tugas itu dijalankan oleh beberapa perwira di kementerian. Kan nggak semua kementerian kok. Gitu. Jadi dipastikan dikunci pintu untuk sosial politik. Yang penting undang-undangnya kunci, undang-undangnya jebret. Nah, soal perluasan berikutnya Pak, di pasal 7 ayat 2 dan 3 itu ada usulan perluasan dan penambahan jenis operasi militer selain perang atau MSP. Di situ dari 14 jenis jadi 19 jenis. Nah, bagaimana agar aturan ini tidak tumpang tindih antara TNI dan Polri? Saya pikir di dalam 14 OMSP itu operasi militer selain perang atau military
Operation Other Than War itu ditegaskan ada peran-peran TNI dalam konteks mengatasi terorisme. Nggak bentrok juga, nggak ada masalah. Hanya pertanyaannya, kapan TNI mengambil peran di sektor itu? Apabila menurut saya, pandangan saya adalah apabila di high intensity konfliknya itu sudah berjalan. Kalau kita melihat spektrum, karena ada low intensity konflik, ada medium intensity konflik, dan high intensity. Begitu high intensity konfliknya nggak bisa diatasi Polri, nah di situ TNI ambil peran untuk mengatasi terorisme. Sama juga pada tugas-tugas yang lain seperti itu. Dan bisa dikoordinasikan dengan baik di lapangan. Ya. Termasuk di pasal 8 misalnya ada yang mengatur soal penegakan hukum dan menjaga keamanan darat. Nah ini pada praktiknya seperti apa penegakan hukum dari sisi TNI? Karena kalau memang penegakan hukum dan proses peradilan itu spektrumnya berbeda. Tapi pun TNI kan berada di bawah sistem peradilan militer. Begitu. Nah jikalau berhadapan dengan sipil itu seperti apa yang ada di bayangan? Contoh ada prajurit kita bertugas di perbatasan nih, ya kan? Begitu ada penyelundupan narkotika, tangkap dulu, gitu. Itulah penegakan hukum. Karena melanggar cross border dengan membawa ilegal, barang ilegal. Bawa senjata, tangkap dulu. Urusan belakangan, serahin kepada kepolisian. Proses peradilan berjalan. Itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Di lapangan tidak akan ada gesekan misalnya Pak antara TNI, Polri, siapa yang berwenang ini? Pada tugas-tugas tertentu enggak, karena tugas border itu ada urusan TNI. Gitu. Jadi berikutnya juga Angkatan Laut yang sedang berada di SETI ke sana. Begitu ngeliat ada kegiatan-kegiatan ilegal, tangkap. Gitu. Jangan menunggu polisi datang, kan repot nanti. Malingnya depan mata kita kok, gitu loh. Itu sih lebih ke arah situ. Ada sehingga TNI kalau nangkep orang itu nggak ragu-ragu. Dan implementasinya juga harus matang di lapangan agar tidak ada nangkepnya ada dasarnya, bukan ngawur-ngawuran juga kan. Kan gitu. Ada juga yang jadi sorotan Pak di revisi Undang-Undang TNI soal Wakil Panglima TNI. Nah ini sebenarnya seperti apa pada praktiknya yang sudah juga ada perpresnya, diusulkan juga dari zaman Pak Muldoko, tapi kita bahas usai jeda, tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Hari ini, informasi